Ridhallahi ta'ala wa ghufrani dzunubina. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Baik, kita lanjutkan. Soal, hal tushtaratu, apakah disyaratkan? Hal tushtaratu, apakah disyaratkan? Litolaki, pada tolak, apa an-niyatu, niat, aula atau tidak? Jawab, tushtaratu, disyaratkan, apa an-niyatu, niat, ingkana, apabila ada, apa at-talaqu, tolak, itu kinayatan, kinayah. Kaqauli rajuli, seperti ucapan suami, li zaujatihi, pada istrinya rajul, idhabi, yaitu ucapan idhabi ila akhirih. Idhabi, pulanglah kamu, ila baiti abika, pada rumah bapakmu. Abiki ya, abiki. Ila baiti abiki, pada rumah bapakmu. Wala tushtaratu, dan tidak disyaratkan, apa niyah. Wala tushtaratu, dan tidak disyaratkan, apa niyah. Ingkana, apabila ada, apa at-talaqu, tolak, itu shorihan, lafadz yang shoreh. Qauli rajuli, seperti ucapan suami, di zaujatihi, pada istrinya rajul, tolaktuki, yaitu ucapan tolaktuki ila akhirih. Tolaktuki, nalak siapa saya padamu. Au anti mutallaqatun, anti, adapun kamu, itu mutallaqatun, perempuan yang ditalak. Au anti taliqun, anti, adapun kamu, itu taliqun, orang yang tertalak.
Jadi ada pertanyaan, apakah disyaratkan di dalam tolak itu niat? Niat itu disyaratkan apa enggak di dalam talak? Jawabannya yaitu kalau misalkan kinayah, lafaz talaknya itu kinayah atau berupa sindiran, kinayah itu enggak langsung jatuh, harus tergantung niat suaminya. Nah kalau soreh itu lafaz yang emang maknanya itu mesti talak gitu loh. Jadi kalau soreh itu kalau lafaz yang biasanya dibuat cerai, maksudnya dilafalin ketika cerai di Arab itu tolak tuka atau sarroh tolak tuki, sarroh tuki, farok tuki. Ya kalau Indonesianya itu yang artinya cerai, talak atau putus nikah. Jadi kalau cuma kayak tadi, misal kaqauli rajul idhabi ila baiti abik, pulanglah kamu ke rumah bapakmu, itu belum termasuk soreh. Jadi tergantung, masih harus dipertanyakan niatnya suami itu beneran talak apa enggak. Kalau misalnya niatnya talak berarti jatuh talak, kalau misalkan enggak niat talak berarti ya enggak jatuh. Tapi kalau misalkan yang soreh, misalnya aku menalakmu atau pernikahan kita cukup sampai sini, mulai detik ini pernikahan kita putus sampai sini. Nah itu kan udah maknanya cerai, talak atau putus nikah kalau bahasa Indonesianya. Nah maka walaupun dia itu niatnya, walaupun dia nggak niat untuk nalak, tetap karena dia memakai lafaz yang soreh itu. Terus soal kam, berapa, itu berapa, lirrojuli bagi suami, minat tolaki, adapun dari tolak. Jadi tolak pada suami itu ada berapa gitu maksudnya. Jawab, huwa, adapun tolak lirrojul itu salah satun, ada 3. Lil hurri, bagi orang yang merdeka. Wa isnani, dan 2. Lil abdi, bagi budak. Jadi tolak itu kalau untuk laki-laki merdeka itu ada 3. Jadi tolak 1, 2, 3. Nah kalau misalkan untuk budak itu cuma sampai 2 aja. Tapi sekarang udah nggak ada budak. Terus soal, hal yajuzu, apakah boleh? Hal yajuzu, apakah boleh? Lirrojuli, bagi suami, apa? Ar-ruju'u, rujuk, di zaujatihi, pada istrinya rojul, di zaujatihi, pada istrinya rojul, al-mutallaqati, yang ditalak atau yang sudah ditalak siapa zaujah, amla atau tidak, amla atau tidak. Jadi amla ini maksudnya atau tidak boleh gitu ya. Jadi apakah boleh suami itu balik sama atau rujuk sama istrinya yang udah ditalak? Jawab na'am. Jawab na'am, ya. Maksudnya na'am ya juz, ya boleh. Ya juzu, boleh. Apa dzalika, yaitu rujuk, malam tangkut, selama belum
habis selama belum habis, apa iddatuha masa iddahnya zaujah, apa iddatuha masa iddahnya zaujah. Walam yakmul, dan selama belum sempurna, apa adadu talaqi bilangannya talak, apa adadu talaqi bilangannya talak. Walam yakun, dan tidak ada apa rujuk, salah. Walam yakun, dan tidak ada apa tolak. Itu bi'ewadin, dengan iwad atau pengganti atau tebusan. Tebusan boleh, tebusan. Ka khulu'in, seperti khulu'. Nah, jadi ada pertanyaan, apakah si suami itu boleh rujuk sama istrinya yang udah dia talak? Jawabannya boleh. Boleh selama masa iddahnya istri itu belum habis. Ya, dilihat istrinya, kalau misalkan hamil berarti sampai melahirkan kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak hamil berarti 3 quru yang kayak kemarin. Terus walam yakmul, dan selama belum sempurna adadu tolak. Adadu tolak yang tadi, kalau hur atau merdeka, laki-laki merdeka itu 3. Kalau misalkan budak 2. Nah, kalau misalkan udah sempurna, misalnya sempurna yakni 3, maka dia nggak bisa rujuk. Ya, nggak bisa rujuk, harus ya muhalil, harus muhalil dan akad baru. Itu pun muhalilnya harus selesai dulu juga. Terus walam yakun bi'ewadin kahuluin, dan juga selama tidak ada tolaknya itu, tidak ada tebusan atau iwad yang dinamakan hulu. Misalkan istri yang gugat suami, hulu kan. Nah, terus kan dikasih, misalnya suaminya minta maharnya balik lagi, itu tebusannya sebagai iwatnya. Maka ketika maharnya udah dibalikin lagi, kok misalkan si suami minta rujuk, itu nggak bisa langsung rujuk gitu aja. Jadi harus akad baru, kayak pernikahan awal. Jadi ada ijab kabulnya, ada maharnya, ada saksinya gitu-gitu. Nggak bisa, intinya kalau misalkan udah ada iwat atau dia hulu, itu tuh nggak bisa langsung rujuk tuh ya. Nah, terus soal kam itu ada berapa atau kam itu berapa? Arkanur raja'ati, adapun rukun-rukunnya rujuk. Jawab, arkanur raja'ati, adapun rukun-rukunnya rujuk itu salah satun, ada 3. Apa itu? Murtaji'un, yaitu murtaji' atau orang yang merujuk. Dalam hal ini berarti suami.
Wa mahallun dan mahal yakni objek rujuk. Objek rujuk yakni istri. Wa syighatun dan syighat. Jadi rukunnya rujuk itu ada dua, murtaji atau orang yang merujuk, yakni suami, wa mahallun dan objek rujuk istri, dan syighat. Nggak ada akad kalau rujuk langsung. Nah, terus soal man, adapun siapa? Man adapun siapa itu al-murtaji'u yang dinamakan murtaji'. Itu al-murtaji'u yang dinamakan murtaji'. Waman dan adapun siapa itu al-mahallu yang dinamakan mahal. Wama dan adapun apa itu asyighatu yang dinamakan syighat. Jawab, al-murtaji'u adapun yang dinamakan murtaji' atau orang yang merujuk, huwa rajulu yaitu suami, al-mutalliqu yang menalak siapa rajul. Al-mutalliqu yang menalak siapa rajul. Jadi murtaji itu adalah suami yang menalak. Wal mahallu dan adapun yang dinamakan mahal hiyal mar'atu yaitu istri atau perempuan, al-mutallaqatu yang ditalak. Wasyighatu dan adapun yang dinamakan syighat itu qauluhu ucapannya rajul. Itu qauluhu ucapannya rajul. Itu apa? Raja'tuki, yaitu ucapan raja'tuki. Au anti muraji'atun. Raja'tuki kembali siapa saya padamu. Raja'tuki kembali siapa saya padamu. Au anti muraji'atun, anti adapun kamu, itu muraji'atun perempuan yang kembali. Terus soal, kam itu berapa? Kam itu berapa? Syurutur raja'ati adapun syarat-syaratnya rujuk. Syurutur raja'ati adapun syarat-syaratnya rujuk. Jawab, syurutur raja'ati adapun syarat-syaratnya rujuk itu arba'atun ada 4. Ayakuna yaitu ada, ayakuna yaitu ada apa at-talaqu tolak, itu duna salasatin, itu duna salasatin kurang dari 3. Wa ayakuna dan ada apa tolak itu ba'da dukhuli
setelah dukhul atau setelah kumpul hubungan suami istri, biha dengan zaujah, wa alla yakuna dan tidak ada apa at-talaqu tolak itu bi'awadin dengan tebusan, itu bi'awadin dengan tebusan, tebusan atau iwad terserah. Wa antakuna dan ada apa raja'ah atau rujuk kembali, balik ke atas, itu qablan qido'il iddati, itu qablan qido'il iddati sebelum habisnya masa iddah. Ada berapa syarat rujuk? Syarat rujuk ada 4. Yang pertama yaitu ayakuna tolaqu duna salasah. Tolaknya yang dijatuhkan oleh suami ini di bawah 3. Jadi tolak 1, tolak 2. Yang bisa rujuk itu tolak 1 sama tolak 2. Terus yang kedua apa syaratnya? Wa ayakuna ba'da dukhuli biha, dan si suami itu udah dukhul sama istrinya. Kalau misalkan belum dukhul berarti itu udah termasuk bain, jadi gak bisa rujuk suaminya. Kalau misalnya mau tetap sama istrinya berarti harus akad baru ya, ulang nikahnya gitu ya. Pokoknya kalau sebelum dukhul itu bain, termasuk bain sughra. Bain sughra itu apa aja? Kalau misalkan talak 1 atau talak 2 tapi dia sebelum duhul. Terus khulu, kalau misalnya tolaknya tuh istrinya yang gugat, khulu itu bain sughra, jadi akadnya harus baru lagi, nggak bisa moro-moro aku balik langsung, nggak bisa, harus akad baru. Terus sama fasakh, nikahnya rusak ya. Terus apalagi syarat yang keempat? Syaratnya rujuk itu wa antakuna qabla qido'il iddah, masa iddahnya belum habis, masa iddahnya istri. Kalau misalkan masa iddahnya istri udah habis ya nggak bisa, harus baru lagi kayak nikah awal tuh ya. Jadi syaratnya rujuk itu tadi ada 4 itu tadi. Terus soal hal yushtarotu, apakah disyaratkan? Hal yushtarotu, apakah disyaratkan? Apa ridhol mar'ati, izinnya perempuan, yakni maksudnya di sini istri. Wa hudurul wali, dan hadirnya wali. Ini yang dimaksud adalah indar roja'ah ya, ketika rujuk. Jadi ketika rujuk itu apakah disyaratkan harus minta izin dulu sama istrinya, kalau aku mau rujuk ya, oke enggak gitu. Enggak. Wa hudurul wali, dan adanya wali. Itu disyaratkan apa enggak? Jawab la yushtarotu, tidak disyaratkan. La yushtarotu, tidak disyaratkan. Apa? Dzalika, yaitu madkur minar ridol mar'ah, yang di atas itu. Madkur min ridol mar'ah wa hudurul wali. Li'annahu, karena
hal ini atau rujuk ini, langsung ke rujuk gak apa-apa, karena sungguhnya rujuk atau karena hal ini itu fi makna idamatin nikahi, di dalam makna tetap berlanjutnya pernikahan, di dalam makna tetap berlanjutnya pernikahan. Nah, terus disyaratkan apa enggak? Kalau misalnya mau rujuk itu harus si istri bilang iya dulu apa enggak, atau harus ada walinya dulu apa enggak? Enggak disyaratkan ya. Karena apa? Karena rujuk ini sebenarnya adalah tetap berlanjutnya pernikahan gitu. Ini sebenarnya pernikahannya itu enggak putus gitu, bisa rujuk, namanya juga rujuk balik ya. Jadi enggak perlu nunggu si cewek, aku mau rujuk boleh enggak, terus nunggu ceweknya bilang iya, nggak perlu. Kalau misalkan mau rujuk, ya udah bilang aja kamu muraji'atun, anti muraji'atun kayak tadi. Terus soal hal yushtaratu, apakah disyaratkan apa al istishhadu, persaksian, aula atau tidak? Ini ya indar ruja'ah, ketika rujuk. Jadi disyaratkan apa enggak sih kalau misalkan rujuk itu harus ada saksinya? Tuh. Jawab, itu fi dzalika, itu di dalam ishtiratil istishhad, nulis sendiri, itu dalam ishtiratil istishhad, jadi itu di dalam disyaratkannya saksi, khilafun, adapun perbedaan pendapat, khilafun, adapun perbedaan pendapat, bainal ulama'i, di antara para ulama fikih. Wal aula, dan adapun yang lebih utama itu al istishhadu, adanya istishhad atau persaksian, adanya persaksian, ala dzalika, atas raja'ah. Jadi apakah disyaratkan sih kalau misalkan rujuk itu harus ada saksinya? Nah, sebenarnya itu ada yang berbeda, ada khilaf bainal ulama. Jadi ada yang mengatakan harus pakai saksi, ada yang mengatakan enggak juga enggak apa-apa. Tapi wal aula, adapun yang lebih utama itu pakai istishhad. Ya, pakai saksi. Untuk apa? Untuk mencegah nanti suatu saat misalkan ada pertikaian atau percekcokan gitu. Jadi ada saksinya tuh aula. Oke, ilahuna wallahu a'lam bishawab. Jadi hatamannya nanti, besok Sabtu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kemarin, apakah ada rentang waktu bagi istri untuk menunggu suaminya yang nggak ada kabar-kabar? Jadi kalau menurut qaul qadim nya Imam Syafi'i itu 4 tahun. Tapi kalau menurut qaul jadid itu gak ada batasan. Jadi maksudnya tidak dibatasi, harus nunggu terus gitu, harus nunggu. Karena apa? Karena dia tuh masih statusnya masih istrinya si
cowok sampai ada kata tolak dari si cowok atau sampai ada bukti atau kepastian yang menyatakan bahwa suaminya itu meninggal. Itu baru dia boleh untuk nikah lagi atau dihitbah lagi. Nah, tapi terus gimana dong kalau misalkan masa kita harus nungguin lama sih gitu. Misalnya ada seorang perempuan gitu ya, dia udah ditinggal suaminya tanpa kabar dan itu dia juga nggak ngerti suaminya itu masih hidup apa enggak. Udah bertahun-tahun dan dia jadi lontang-lantung ekonominya, dia ngurusin anak udah susah. Terus gimana, masa harus ditunggu juga? Jadi untuk solusinya adalah dia ke hakim aja, ke hakim atau qadhi. Dia bilang kalau ya suaminya hilang, maksudnya hilang kabar ya, hilang nggak tahu kemana. Dan sedangkan qadhi nanti akan mempertimbangkan apakah di situ ada doror apa tidak. Doror itu maksudnya ya darurat gitu ya, darurat yang menyebabkan istrinya itu butuh untuk untuk nikah lagi, misalkan karena dia ekonominya lagi nggak baik sampai harus lontang-lantung ngurus anaknya. Kan banyak sekarang ada berita itu yang ini, jadi suaminya itu nggak hilang, suaminya ada, tapi suaminya itu suka main judi online. Jadi hutangnya itu di mana-mana. Hutangnya itu di mana-mana. Terus habis itu akhirnya kan selain istrinya jadi bahan pembicaraan, ya kan. Terus juga istrinya ini punya dua anak. Terus kemudian akhirnya karena dia udah nggak kuat ya, ngutang dan nggak sanggup bayar, akhirnya dia ibunya ini, si istrinya ini membunuh anaknya, maksudnya meracuni anaknya. Jadi dia tuh kayak nulis surat gitu, maafin ibu ya, daripada kamu tuh ditinggal sendirian mending ikut. Jadi ngeracuni anaknya pertama, yang kedua, terus akhirnya ibunya gantung diri. Itu kan daripada sampai kayak gitu kan ya, itu kan termasuknya doror berarti kan kalau masalah ekonomi. Atau misalkan dia si istrinya itu nggak punya siapa-siapa yang emang butuh banget seorang laki-laki untuk menjadi pelindungnya, dan membahayakan nyawanya, misalnya ada yang di situ rawan begal atau rawan pencurian atau rawan orang yang suka mutilasi. Nah itu kan butuh berarti doror kan. Nah kalau misalkan hakimnya ini sudah bertabayun, yaitu udah mencari tahu dalam kurun waktu tertentu, misalkan dalam kurun waktu 3 tahun saya akan nyari informasi suamimu gitu, misalnya nggak ada sama sekali, dan dilihat dorornya ini berat untuk dia, maka nanti hakim akan memfasakh pernikahannya. Jadi pernikahannya itu otomatis selesai, putus. Nah dengan itu kalau misalnya nikahnya udah fasakhnya dari hakim tadi yang memutuskan, maka dia itu iddah dulu. Misalnya mau nikah lagi, iddah dulu. Iddahnya gimana ya, yang kayak kemarin fase 3 kuru. Kalau misalnya hamil ya sampai melahirkan. Kalau misalkan menopause atau gak haid berarti 3 bulan kayak kemarin. Setelah misalkan iddahnya udah habis, baru dia boleh nikah atau dihitbah lagi gitu ya. Sekarang itu beritanya aneh-aneh loh. Sekarang beritanya super duper aneh-aneh ya, selain berita tentang negara kita yang abstrak gitu ya, itu tuh berita tentang perselingkuhan atau pembunuhan, mutilasi kayak gitu, itu tuh banyak banget sekarang. Yang ya Allah, nggak bisa diakal gitu loh, nggak masuk. Kadang kelihatannya tuh kayaknya rumah tangganya adem ayem aja, kita ngelihat kayak selalu bucin gitu postingannya, tapi ternyata dia punya masalah yang besar di situ.
gitu. Jadi kayak ada itu waktu itu beritanya yang perempuan itu, tapi itu masih pacaran ya jelas udah double itu pacaran, dia tuh tinggal bersama pacaran tinggal bersama, terus habis itu entah ya bersamanya itu sampai berapa tahun atau bulan. Nah di situ tuh dia si cowok tuh nggak kuat sama, kalau ini dari kan beritanya simpang siur ya, kalau yang saya baca itu dia nggak kuat sama kelakuannya yang cewek karena minta biaya hidup yang mewah, terus suka apalah intinya nggak ngotak gitulah. Terus akhirnya dia ngebunuh si cewek, dijadikan berapa bagian gitu, pokoknya bukan belasan, puluhan, entah 40-an apa 30-an nggak tahu, ada yang malah 55. Itu ayam potong aja nggak nyampe segitu gitu loh dipotongnya itu sampai segitu. Jadi ya Allah, itu ya, itu tuh sebelumnya mereka saling mencintai loh. Jadi ya nggak mesti. Terus ada juga yang karena suaminya tuh ngelihat istrinya tuh selingkuh, dia nggak kuat, akhirnya dia ngebunuh istrinya apa ngebakar istrinya gitu, karena dia nggak kuat. Jadi ya hati-hati aja. Jadi intinya cuma satu sih, tuh ada yang lagi viral banget ini. Kalian tahu beauty vlogger Tasya Farasha? Nah itu kan sekarang lagi beritanya tuh lagi gugat cerai suaminya. Terus ya entah ya, ada yang bilang itu karena suaminya juga ada riwayat itu selingkuh maksudnya, tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Kalaupun benar ya Allah, berarti kan wow, seorang Tasya Farasha loh itu kan menandakan bahwa nggak ada, kalau misalnya kita mau mencari yang paling cantik nggak akan ada habisnya, kalau mau nyari yang paling ganteng nggak ada. Terus mencari yang paling kaya, yang paling pengertian, nggak ada. Jadi intinya adalah bersyukur. Ya gimana kita mensyukuri apa yang kita punya, gitu kan? Dan gimana caranya mau memperbaiki bersama, itu sih. Oke. Ada yang mau bertanya? Udah nyampe mana-mana. Ada yang mau bertanya? Ini udah tinggal terakhir ini. Besok penutupan, besok udah. Iya, maksudnya Sabtu. Penutupan ada sesi tanya jawab atau tidak? Loh, enggak. Penutupan apanya yang mau ditanya jawab? Kalaupun misalkan toh entar ini ada PR-nya, berarti ya itu cuma menjawab aja, nggak ada tanya-tanya lagi. Kemudian istrinya mau minta cerai, tapi suaminya gak mau cerai. Itu lebih baiknya langsung ke hakim. Langsung ke hakim aja nanti, biar kan soalnya kenapa? Karena istri itu gak bisa menceraikan dirinya sendiri. Hak talak itu hanya ada pada suami. Nah, kok ada gugat cerai neng, kok ada khulu? Nah, itu khulu itu kan ada iwatnya atau tebusan. Jadi itu ibarat kayak aku beli hak talakmu, ini iwatnya gitu. Jadi hak talak itu hanya pada suami. Kalau misalnya kayak gitu kasusnya, ya berarti kan itu doror ya, doror ya, kecuali dia mau
mau mau kan biasanya kadang tuh alasannya walaupun udah rumah tangganya udah toksik banget, biasanya karena anak atau apa gitu kan. Nah itu kalau misalkan memang pengen cerai, pengen udah nggak kuat, ya berarti ke hakim aja biar fasakh gitu. Tapi itu pun nanti juga di sana juga pasti ada mediasi juga sih, maksudnya ada ikhtiar mau diperbaikin apa enggak gitu. Kalau yang udah cerai itu istri kan dulu namanya. Tebusannya itu apa? Yang bisa diterima? Tebusannya yang bisa diterima itu biasanya itu maharnya balik lagi, atau terserah suami dia mintanya apa, tapi biasanya itu mahar. Suami mau. Terserah mintanya suaminya apa. Iya. Kalau nggak bisa ya berarti Nggak jatuh. Kalau bisa berarti Bisa, tapi bisa dicicil. Bisa, asalkan ya sepakat. Kayak sama kayak jual beli gitu. Ya ampun. Ya, siapa lagi? Apa? Kalau untuk budak? Kalau untuk budak? Kalau kalau untuk budak ya entah ya, ada rujuknya nggak ya? Saya nggak mendalami PPR aja ya. Tanya budak udah nggak ada gitu, jadi kayak nggak penting gitu loh. Tapi nggak apa-apa untuk hazanah. Bisa jadi satunya rujuk, satunya apa namanya, bain, bisa jadi, tapi nggak tahu, nanti aja. Terus oke, udah ada celengan nih satu. Nah, lahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.